pun refreshingnya bukan refreshing ke pantai piknik-piknik dan sebagainya, tetapi mengunjungi desa Penglipuran yang konon katanya adalah desa terbersih di dunia. Apa sih yang membuat desa itu menjadi terbersih di dunia? Mereka lakukan lagi observasi di situ. Syukur-syukur bisa diterapkan minimal di lingkungan sekolah kita. Itulah kayak bentuk kegiatannya yang kalau selama ini kan yang diberitakan itu di highlightnya itu seolah-olah kita itu full di Bali ya, healing dan sebagainya. Jadi saya tegaskan kembali bahwa tidak seperti itu. Nah, kemudian muncullah pemberitaan yang menjadi viral, katanya ada siswa yang orang tua siswa menjerit karena pembiayaannya mahal ya. Jadi memang di sini ada mekanisme pembiayaan saling subsidi silang, di mana orang tua murid yang memiliki rezeki lebih atau dari kalangan ekonomi mampu membantu keluarga yang ekonominya tidak mampu, dan itu selalu terjadi seperti itu untuk berbagai kegiatan itu ya. Kemudian karena viralnya berita ini dikomentari oleh Pak Gubernur ya saat itu dalam bentuk himbauan agar kegiatan ini kalau bisa dibatalkan atau ditunda saja. Sekali lagi himbauan ya, himbauan. Nah kemudian karena pada saat itu beliau menyampaikannya melalui sosial media itu jaraknya hanya H-1 dari keberangkatan, akhirnya kami melakukan mekanisme rembukan dengan para guru, rembukan dengan komite sekolah, rembukan dengan orang tua perwakilan kelas, termasuk wali kelasnya, apa langkah selanjutnya dengan adanya video himbauan dari Pak Gubernur ini. Pada saat itu memang kami mempertimbangkan apabila ini lanjut apa yang menjadi dampak, apabila ini kita stop H-1 apa impactnya gitu ya. Pada saat itu pertimbangannya adalah H-1 di mana kita sudah membayarkan pembiayaan dan sebagainya ke pihak travel selaku penyelenggara perjalanannya. Itu ada satu klausa MOU ketika kita membatalkan kegiatan tersebut di rentang waktu kurang dari 1 hari misalnya, maka pembiayaan itu yang sudah dibayarkan hanya dikembalikan 25%. Ya, artinya kalau kita mau mengembalikan pembiayaan ini ke orang tua siswa akan hanya menerima 25%. Nah, itu kan berpotensi menjadi polemik. Pasti orang tua murid yang sudah bayar, kok kita nggak jadi tapi dikembali uangnya segini. Itulah pertimbangannya. Nah, pada saat itu mohon maaf mungkin kami salah ya, sekaligus pada kesempatan ini kepada Pak Gubernur Jawa Barat kalau memang kami dianggap salah, menyalahi aturan, kami sekali lagi mohon maaf dan mohon arahan serta bimbingan Bapak selaku Gubernur Jawa Barat, karena SMA Negeri 6 Depok ini memang adalah bagian dari keluarga besar pemerintahan Provinsi Jawa Barat. Sekali lagi Bapak mohon arahannya ya, dan kami juga mohon maaf atas segala kehilafan kami, karena pada saat itu kami menginterpretasikan kata-kata himbauan adalah sebagai bukan larangan gitu ya. Artinya katakanlah kami telah salah menafsirkan itu, dan kami tidak keras kepala untuk bertahan bahwa kita membenarkan ini, tidak ya. Seperti itu. Kemudian inilah yang terjadi ya, kurang lebihnya seperti itu. Mengenai keputusan atau dalam salah satu video setelah pelantikan Gubernur Jawa Barat di tanggal 20 Februari 2025, apa yang menjadi sikap dari SMA Negeri 6 Depok gitu ya. Dalam hal ini kami sebagai guru-gurunya, kalau Pak Gubernur kan menyampaikan misalnya berita yang viral itu mencopot dan sebagainya gitu ya, itu kewenangan beliau ya. Kalau memang nanti melalui mungkin apakah beliau nanti memberikan tugas kepada inspektorat atau dinas pendidikan untuk melakukan klarifikasi atau menelusuri adakah di dalamnya pelanggaran dan sebagainya sehingga terbukti ibu kepala sekolah ini ada satu kesalahan, ya tentunya saya yakin ibu kepala sekolah juga akan mengikuti semua proses yang harus dilalui gitu, karena memang kami di SMA Negeri 6 Depok ini adalah aparatur sipil negara di Provinsi Jawa Barat yang terikat oleh aturan-aturan. Ketika Pak Gubernur menginstruksikan A, maka kami pun harus tunduk dan patuh mengikuti instruksi itu
Gitu ya Pak untuk saat ini. Nah kalau misalnya benar nggak sih beritanya dan sebagainya, untuk saat ini yang dapat saya jawab adalah masih dalam tahap proses verifikasi dan klarifikasi, ya kan? Kan Pak Gubernur juga tidak akan langsung serta-merta mencopot jabatan seseorang tanpa melakukan klarifikasi dulu, ya kan, dan sebagainya. Jadi untuk saat ini masih dalam tahap atau proses verifikasi dan klarifikasi. Nanti kalau sudah ada sebuah laporan hasil pemeriksaan, barulah ditetapkan apa sanksinya, apakah itu benar nanti dicopot dan sebagainya. Nanti tentunya akan dipertimbangkan dengan sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku. Berarti sampai Hasilnya masih hadir. Kalau dibilang masih hadir, beliau tidak akan pernah berhenti untuk hadir. Karena beliau kan bukan dipecat di situ, dicopot dari jabatan. Kalau dicopot dari jabatan pun nanti beliau tetap punya kewajiban untuk bertugas, apakah nanti sebagai guru dan sebagainya, meskipun nanti tidak sebagai kepala sekolah. Hari ini masih masuk ke sekolah. Masih masuk, kalau saya tidak salah tadi pagi masih ada. Ya, tapi setelah itu saya melihat lagi karena saya baru datang juga. Mungkin teman-teman tadi juga itu ya, saya sempat keluar dulu, terus saya kembali lagi gitu. Wah, kenapa sih sampai ke